Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Destira Prawinda dari kelas 12 IPS 3 dengan nomor urut absen 08. Mata pelajaran PPKN, Guru Pembimbing Ibu Haja Komala Rosita, tahun ajaran 2021-2022 SMA Negeri 12 Palembang. Di sini saya akan mempresentasikan clipping saya yang bertemakan menganalisis pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban. Sumbangan COVID Rp 2 triliun dari keluarga Akiditio. Jakarta. Polisi menetapkan Ana Akiditio Herianti sebagai tersangka terkait bantuan Rp 2 triliun. Kasus ini bermula ketika keluarga Akiditio mempublikasikan hibah dana Rp 2 triliun untuk penanganan corona. Diketahui, sumbangan tersebut diberikan oleh keluarga Akiditio yang mengklaim diri sebagai pengusaha dari Aceh. Dana fantastis itu untuk penanganan pandemi di Sumatera Selatan. Dana fantastis tersebut diserah terimakan kepada Kapolda Sumatera Selatan Sumsel Irjen Eko Indra Heri pada Senin 26 Juli di ruang Rekonfu Polda Sumsel. Dalam kegiatan itu hadir pula Gubernur Sumsel Herman Deru dan Danrem Garuda Dempo Gapo Brigjen TNI Jauhari Agus Suraji Kadinkes Provinsi Sumatera Selatan Lesti Nuraini serta para pejabat utama Polda Sumsel lainnya. Namun, berselang seminggu, Putri Akiditio Herianti menyandang status tersangka terkait bantuan ini. Detikcom merangkumkan sejumlah kilas balik kasus bantuan ini. Amanah dari almarhum Akiditio, pemberian dana sebesar Rp 2 triliun itu diklaim sebagai amanah dari almarhum pengusaha bernama Akiditio. Hal itu disampaikan dokter keluarga sekaligus perwakilan pihak keluarga sang pengusaha Profesor Dr. Hardi Dermawan. Dia, almarhumah, ada 7 orang, semua anaknya sudah sukses. Mereka memberikan bantuan kepada Polda Sumsel karena Pak Eko ini sudah kenal dekat dengan almarhum dan keluarga sejak lama, ucap Hardi. Sumbangan COVID Rp 2 triliun untuk penanganan COVID-19, Hardi berharap bantuan tersebut bisa dimanfaatkan bagi kepentingan warga Sumatera Selatan dalam penanganan COVID-19 yang masih sangat terus mengalami peningkatan. Untuk realisasi sumbangan ini sepenuhnya kita serahkan kepada pihak Polda Sumsel, bisa saja untuk kebutuhan vaksinasi, perawatan pasien COVID-19, kebutuhan oksigen, dan lain sebagainya, tegasnya. Kapolda Sumsel mengaku mengenal sang donatur sewaktu dirinya masih bertugas di Aceh. Bantuan akan diberikan untuk penanggulangan COVID-19, khususnya bagi warga yang terdampak PPKM. Dana tersebut diberikan salah seorang keluarga yang saya kenal sewaktu masih di Aceh. Dan sekarang dia ingin membantu warga Sumsel yang terdampak COVID-19, kata Irjen Eko Indra, Senin 26 Juli 2021. Bentuk tim khusus kelola sumbangan COVID Rp 2 triliun Irjen Eko mengatakan bantuan yang diterima merupakan amanah yang cukup berat. Untuk itu, Eko menegaskan dana tersebut akan dikomunikasikan dengan semua pihak agar cepat disalurkan kepada masyarakat yang tepat. Tanggung jawab kita menyalurkan niat baik keluarga almarhum Akiditio ini agar bisa tersampaikan ke masyarakat. Tentu tetap mematuhi prosedur hukum yang ada, ujar Irjen Eko. Irjen Eko akan membuat tim khusus guna mengelola sumbangan tersebut. Pihaknya akan menggandeng Polda Sumsel maupun pihak Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Selatan agar proses penyaluran tetap sasaran dan sesuai dengan harapan dari pihak keluarga almarhum Akiditio. Kita akan berikan kepada warga yang berhak menerimanya. Sementara itu, Gubernur Sumatera Selatan Sumsel Herman Deru mengapresiasi keluarga pengusaha Akiditio yang memberikan hibah sebesar Rp 2 triliun untuk penanganan COVID-19 di wilayahnya. Kita bangga ya keluarga almarhum Akiditio ini ikut serta memberikan kepedulian terhadap penanganan COVID-19 di Sumatera Selatan, kata Herman, seperti dikutip dari situs resmi Provinsi Sumatera Selatan. Selasa 27 Juli 2021, sumbangan COVID Rp 2 triliun belum dikirim. Bantuan bernilai fantastis tersebut diketahui belum tuntas dikirim.
Dana belum selesai dikirimkan karena membutuhkan proses panjang. Menurut Hardi, dana bantuan itu awalnya mau diberikan melalui cek. Namun, rencana itu batal karena nominalnya terlalu besar dan butuh pengawasan dari Otoritas Jasa Keuangan atau OJK. Tadinya mau dikasih cek, karena besar, ya mungkin ditransfer. Prosedur tidak bisa begitu saja, harus tahu OJK juga. Transfer ke tim nanti, klaimnya dalam bentuk peralatan medis. Namun, karena alasan kesibukan bantuan, akhirnya diberikan dalam bentuk uang. Saya bilang, lebih baik ini dalam bentuk in natura atau barang. Tapi mereka, pengusaha-pengusaha sibuk semua, jadi ingin beres saja ya, katanya. Bisnis keluarga pemberi sumbangan Kopis Rp 2 triliun Aki Ditio disebut bekerja di bidang usaha perkebunan dan bangunan. Hal itu masih disampaikan oleh Dr. Hardi Dermawan, pengusaha bangunan. Traso, ada usaha perkebunan juga, tapi itu urusan keluarga. Ini hanya kedekatan saya sama keluarga pasien, ujar Dr. Hardi saat wawancara dengan wartawan Selasa 27 Juli 2021. Hardi mengaku mengenal Akidi sejak puluhan tahun. Akidi wafat pada 2009 dan dimakamkan di Palembang. Tak ada hubungan lain, bisnis juga tidak ada, murni pasien dan dokternya yang sudah puluhan tahun kenal, katanya. Hardi mengatakan ada salah satu anak Akidi yang ikut memberikan bantuan ke Kapolda Senin 26 Juli kemarin. Ia adalah Erianti yang datang mewakili keluarga. Almarhum ini ada anak 7 orang yang ikut kemarin Erianti. Uang diberikan untuk pengendalian COVID-19 dan kesehatan karena keluarga prihatin melihat ini, kata Hardi. Anak Aki Ditio jadi tersangka, uang tak kunjung dikirim dan belum jelas keberadaannya. Polisi kini menetapkan anak Aki Ditio, Herianti, sebagai tersangka terkait bantuan Rp 2 triliun. Herianti sedang diperiksa di Polda Sumsel pada saat itu. COVID-19 yang ditunjukkan ke Kapolda Sumatera Selatan saat ini tersangka inisial H sudah kita amankan dari lokasi, ujar Direntel Polda Sumsel Kombes Ratno Kuncoro Senin 28 Agustus 2021. Dia mengatakan sudah ada bukti mencukupi untuk menetapkan tersangka. Dia belum menjelaskan detail perkara ini. Selain itu, polisi memeriksa dokter keluarga Akidi, Hardi Dermawan. Dia mengaku tak tahu menahu soal bantuan itu. Saya tidak tahu, dia mengatakan sudah ada. Dia mengatakan uang itu ada. Saya belum melihat, kata Hardi saat tiba di Polda Sumsel. Belakangan, status tersangka ini dianulir oleh Humas Polda Sumsel. Humas Polda Sumsel membantah anak Aki Ditio Haryanti sudah tersangka kasus hibah Rp 2 triliun. Selain itu, Polda Sumsel masih memeriksa soal kepastian keberadaan dana Rp 2 triliun yang diklaim keluarga Aki Ditio. Kombes Supriyadi menjawab soal status Haryanti di Mapolda Sumsel Senin 2 Agustus 2021. Baiklah, itulah materi yang sudah saya presentasikan dalam video ini tentang menganalisis pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban. Jika ada salah, saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.